Goblok! Goblok! Kalian tidak bisa dipercaya. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan sentuh istri Angling Dharma maupun perempuan-perempuan yang ada di keraton itu. Tapi kamu nekat. Kamu melanggar. Kamu tahu apa akibatnya? Sihir apapun yang aku bekalkan kepadamu tidak akan mempan. Kamu kalah dan hancur berantakan. Hamba kalah karena Kris pulang geni ratu. Diam! Kamu dilarang bicara di sini. Bangun. Maju. Cukup. Kalian tahu hukuman apa yang akan kalian terima? Tahu tidak? Tidak. Kalian harus kembali ke asal kalian. Kamu kalah. Usahamu gagal. Mau aku bantu? Kamu perlu mata dan mata-mata. Mata dan mata-mata? Akan aku buatkan kamu sesuatu. Ambil perhiasanmu.
Aku perlu darahmu. Baik, Bobo. Kenapa kau panggil aku, sahabatku? Lihat, telah kusiapkan sebuah wadah untukmu. Masuklah, agar kamu tidak gentayangan kemana-mana. Bergabunglah denganku. Iya. Dengan sihirku, kamu akan bisa hidup sebagai burung. Bisa menjelma menjadi manusia. Dan bisa menyelusup ke seluruh ruang. Makanku? Anak perempuanku akan selalu menyediakan darah segar untukmu. Ya. Masuklah. Apa yang harus aku lakukan? Mulai hari ini, kamu harus menjadi mata-mata gendrawani anakku. Kemanapun kamu disuruh pergi, kamu harus melaksanakannya. Jangan khawatir. Aku akan menjadi hambamu yang setia. Buka! Siapa? Oh, Gusti Patih. Di mana mereka? Di sana, Gusti. Paman? Paman? Bebaskan mereka. Cepat bebaskan. Baca. Andang dapati, apa yang terjadi? Panjang ceritanya, Paman. Hampir tak masuk akal. Sambil jalan nanti saya jelaskan. Ngah, ayo Ngah! Waduh, mati aku. Kapan sampainya kalau begini terus? Ayo kuda, tak wetak lo kamu. Wes ayo.
Oh, aku turun begitu. Iya, turun. Kang, bagiannya satu ya. Terima kasih ya. Sini. Ini benar-benar bikin copot jantungku. Iya, tapi kalau dia pendekar, bisa babak belur kita. Ah, dia bukan pendekar. Dia bergaya begitu supaya tidak diganggu orang. Jangan takut. Cepat lapor sama juragan. Cepat. Iya. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Jalan. Ayo. Cukup untuk hari ini. Mereka harus dikirim ke Paranggubarjo. Baik, juragan. Juragan! Ada apa lagi ini? Ada apa, ha? Ada berlian di pasar sana, Juragan. Wah, seger ya. Iya, kamu kok ngos-ngosan? Ya jelas. Saya, Pak. Kan sudah saya bilang, jangan ikut. Nekat kamu. Ya bagaimana? Yang kangen sama Tuan Suliwa kan bukan hanya situ. Sini juga kangen. Ya sudah, sekarang mau jalan terus apa mau minum dulu? Ya minum dulu. Haus kok. Masa nggak boleh minum? Ya sudah, teruskan saja minumnya. Kamu memang benar. Dia benar-benar berlian. Nini, orang itu memperhatikan kita. Biarkan saja. Bagaimana juragan? Kita sergap sekarang. Jangan dulu. Ini Kang. Nini, Ya? saya tidak minta uang. Saya cuma mau memberitahu. Memberitahu apa? Hati-hati ya. Ada penculik gadis berkeliaran di sini. Penculik gadis? Iya, yang diculik akan dijual dan dijadikan pelacur. Mereka bukan orang-orang Malapati. Mereka orang luar nih. Orangnya mana? Jangan lirik-lirik, nanti ketahuan. Iya, tapi mana orangnya? Itu tuh, yang ada di sana. Yang gendut. Ayo Jerabang. Hati-hati nih, mungkin Nini akan dijadikan sasaran. Pura-pura kasih saya uang. Ya. Ini, Mbok. Terima kasih. Ya. Sepertinya akan terjadi sesuatu, Mo. Kamu hati-hati ya. Turun dari kuda atau kubunuh kalian. Yang disuruh turun saya atau dia? Hei, siapa kamu? Siapa yang menyuruh kamu bicara, ha? Loh, saya kan cuma bertanya. Yang dicari laki atau perempuan? Kalau saya, laki. Kalau ini perempuan. Kalau saya, mana bisa laku dijual? Iya toh? Hah? Kurang ajar. Hajar orang itu.
ayo. Kamu pilih mati atau kamu tunjukkan di mana kamu sekap gadis-gadis yang kamu culik itu? Ngaku. Ayo ngaku. Ngaku. Saya tidak menculik. Bohong. Anak gadisku Wulandari. Kamu kan yang menculiknya. Di mana sekarang dia? Di mana? Ayo ngaku. Di mana anakku Wulandari? Ayo. Ayo ngaku. Saya tidak. Ayo ngaku. Orang aku tak cabut bulu-bulu. Ayo. Heh, cepat bawa aku ke tempat di mana gadis-gadis yang kamu sekap itu. Ayo. Atau akan kubuat kamu mati berdiri, mengerti? Baik. Saya menyerah. Aduh. Sudah, ini urusanku. Cepat buka pintu kereta itu. Lepaskan gadis-gadis itu. Cepat dibuka. Ayo keluar, kalian bebas. Ayo cepat. Anakku Wulandari. Terima kasih, Nunu. Ampuni kami, pendekar. Hukumlah kami. Kalian akan kuserahkan pada keamanan desa. Merekalah yang akan menghukum kalian. Dan kalian cepat pulang. Terima kasih, pendekar. Ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, bagaimana musuh kita ini tahu kalau aku tidak ada di keraton dan dalam pengembaraan? Yang kedua, bagaimana dia tahu hanya dengan menyingkirkan Kakang Batik Madrim dari Mawapati, barulah bisa ia masukkan Angling Dharma palsu untuk menduduki singgasana ini. Maaf Gusti Prabu, salahkah saya kalau saya katakan musuh punya mata-mata di Malwapati? Itu bisa saja terjadi. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa orang itu? Seberapakah besar imbalannya yang ia terima sehingga ia menjadi pengkhianat atas negerinya sendiri? Kalau yang ia terima kedudukan lebih tinggi daripada yang ia tempati sekarang, apa salahnya Gusti? Manusia yang bermoral bejat seperti itu, yang dipikirkan cuma kepentingan diri sendiri. Bicara silahkan bicara, Kakang Rekmaseta. Tetapi tidak perlu melirik ke saya. Apa saya orang bermoral bejat yang Kakang maksud itu? Loh, saya kan tidak berkata begitu. Tetapi dengan mudahnya Kakang Singa Maruta menerima jabatan pati. Padahal Pati Batik Mandrin masih ada. Apakah itu tidak menimbulkan curiga, Kakang? Sosok Prabu Angling Dharma yang menyebabkan saya menerima jabatan ini. Saya tidak tahu kalau yang duduk di singgasana saat itu Prabu Angling Dharma palsu. Walah, Kakang itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Apa maksudnya ini? Loh, saya kan cuma bertanya. Kakang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Itu berarti Kakang Rekmaseta menghina saya. Mempermalukan saya di depan pasawanan ini. Saya tidak terima. Ayo keluar. Ayo kita adu kenikjayaan. Oh, kalau perkara itu Kakang, saya pasti kalah. Karena nafas saya ini sudah bukan nafas untuk berkelahi. Kan saya sudah tua. Sudah, jangan banyak bicara kamu.
Sudah. Sudah, cukup. Sudah. Sudah. Sesama sesepuh tidak boleh berkelahi. Nanda Prabu, maafkan Paman. Paman menjadi lupa diri karena Paman tersinggung dengan tuduhan Kakang Rikmaseta yang tidak berdasar itu. Dengan gampang Kakang Singamaruta mau menerima jabatan pati. Itu yang menyebabkan saya curiga. Tapi jabatan itu langsung saya kembalikan. Begitu saya menyadari kesalahan saya. Sudah. Cukup, Paman. Cukup. Saya tidak mau perdebatan ini menjadi berlarut-larut. Yang penting, tunjukkan kepada saya bahwa Paman masih benar-benar sesepuh Malwapati. Hanya itu yang saya minta. Ada apa? Ada apa ini? Kelihatannya Pini Sepuh Rikmaseta sudah tahu apa peranku nih Ratu. Bagaimana kalau belum rahasia sudah terbongkar? Shh, tenang. Tenang Singamaruta. Tenang bagaimana? Kamu gagal nih Ratu. Saya sangat mengharapkan nih Ratu. Saya sangat mengandalkan nih Ratu. Tapi, kalau akhirnya berantakan semua, apa tidak harus kecewa saya? Apa kamu pikir aku juga tidak kecewa? Menurut perhitunganku, Angling Dharma dan Batik Madrim akan terbunuh oleh siluman naga dan manusia kelelawarku. Tapi rupanya mereka sangat siap. Sangat sadar bahwa yang mereka lawan adalah kekuatan sihir. Angling Dharma adalah ksatria yang berpengalaman dan sakti mandraguna nih Ratu. Kita harus cari jalan lain agar bisa memusnahkannya. Bopo Soca Cendawa telah memberiku mata-mata berupa elang ajaib yang mampu menembus segala penghalang. Aku yakin dengan bantuannya, aku mampu mengungkap kelemahan raja itu. Jadi jangan khawatir. Dalam waktu dekat, aku yakin aku dapat mengalahkan Angling Dharma dan patinya Batik Madrim. Patinya yang setia itu. Apa yang harus aku lakukan, Soca Cendawa? Pergilah ke Malwapati. Rekam apa saja yang kamu lihat di sana. Jangan mengecewakan Gendrawani anakku. Baik, Soca Cendawa. Tiba saatnya aku melihat kelemahanmu Angling Dharma. Ayo. Suruh dia pergi. Pergilah. Laksanakan tugasmu. Jangan pergi lagi. Dinda jadi hampa tanpa Kanda. Iya, Dinda.
Prajurit, kemari. Ada apa, Gusti? Apa yang terjadi? Tangkap burung elang itu, cepat. Baik, siapkan anak panah kalian. Cepat. Burung itu bukan burung yang sebenarnya. Dia pasti kiriman seseorang. Tapi siapa? Ayo, perlihatkan padaku apa yang berhasil kamu rekam. Jangan pergi lagi, Kanda. Dinda jadi hampa tanpa Kanda. Iya, Dinda. Siapa bilang kamu tidak akan pergi lagi? Kamu akan pergi lagi, Angling Dharma. Dan kalau perlu, Sekarwangi juga akan pergi dari Mawapati. Kalian berdua akan aku pisahkan. Akan aku pisahkan. Tidak ada kebahagiaan untuk pembunuh bopohku. Aku tidak akan lama, dan aku tidak akan keluar dari gua ini. Izinkan aku mencari putri-putriku. Iya. Aku akan kembali ke wadakmu setelah semua urusanku selesai. Terima kasih, Ki Buaya Putih. Iya benar. Prabu Baka adalah romo kalian. Bopoh kalian. Segaulan. Kenapa dia di sini? Pernah mengatakan hal ini Siapa yang kepada mendatangkannya? kalian. Tapi kenapa Bopo tidak pernah menceritakannya kepada kami, Bopo? Iya, kenapa Bopo? Kenapa, Bopo? Bopo? Bopo?
Kenapa, Bopo? Kenapa Romo Prabu Baka tega menyerahkan kami pada Bopo? Sulit bagiku untuk menjawab. Sebab ini akan melukai hati kalian. Tapi kalau aku tidak jawab, kalian pasti... Bopo. Sudah, Bopo. Katakan saja. Katakan, Bopo. Iya. Baik. Romo kalian Prabu Baka tidak menginginkan anak perempuan. Itu sebabnya kalian diserahkan pada Bopo ketika kalian masih anak-anak. Jangan ikut campur. Katakan yang sebenarnya. Bopo, Bopo, jangan Bopo. Jangan Bopo. Jangan Bopo, lepaskan. Bopo. Jangan Bopo. Ampun. Jangan Bopo. Jangan, ampuni dia Bopo. Jangan. Tahan. Tetap di tempat. Tidak akan aku lepaskan sebelum ia mengatakan yang sebenarnya mengenai kalian. Ayo katakan, atau kukuku akan menancap lebih dalam. Ayo. Ya. Peranglah yang menyebabkan kalian dititipkan kepada aku. Ingat Segawan Lanang, hanya karena cintaku pada ketiga putriku ini, mereka kutitipkan kepadamu. Iya, Sang Prabu, saya mengerti. Sembunyikan mereka sampai keadaan aman, dan tolong kembalikan padaku. Begitu ku minta kembali mereka. Baiklah, baik Sang Prabu, akan saya lakukan. Ayo cepat. Tapi kamu tak pernah mau mengembalikan putri-putriku. Bahkan nama-nama yang kuberikan telah kamu ubah. Dan yang paling menyakitkan, kau sengaja memasukkan darah binatangmu, darah anjingmu ke dalam darah putri-putriku. Dan karena percampuran darah inilah, mereka menjadi seperti kamu, berdarah anjing dan menjadi kanibal. Sehingga mereka lupa padaku. Begini Sang Prabu. Kemana saja kamu pergi? Kenapa kau tidak temui aku setelah perang selesai? Dan kenapa kamu sembunyikan mereka sampai mereka sedewasa ini? Rupanya betul. Kamu sengaja membuat mereka lupa padaku. Sang Prabu, sesudah perang selesai, terjadi perang lagi. Dan sesudah perang lagi,
Saya dengar Sang Prabu menyeberangi lautan, memerangi negeri lain. Dan yang terakhir saya dengar, Sang Prabu berperang melawan Angling Dharma dan Batik Madrim. Mereka belum menjadi raja dan patih saat itu. Dan saya dengar Sang Prabu kalah. Lalu Sang Prabu menjadi buaya putih. Iya. Dan yang ada di hadapanmu ini adalah si buaya putih itu. Buaya putih yang siap memangsamu.